How do I know when I'm ready to date? Kapan ya saya tahu saya tuh siap berpacaran? When you are ready to get married, itu adalah jawabannya. Karena pacaran adalah untuk menikah, ya kan? Dating itu bukan untuk tidak kesepian. Dating itu bukan untuk pengalaman. Dating itu bukan untuk coba-coba apakah she is the one or he is the one. Tapi visi dan tujuan daripada dating adalah untuk menikah. Jadi kalau di usia yang ke-15, Anda siap nggak menikah 2-4 tahun lagi? Dimana itu umur 19 kan belum ya. Jadi kalau misalnya usianya masih jauh persiapannya dari usia menikah, lebih baik fokus dulu sama studi, sama waktu awal misalnya kuliah. Lebih baik fokus dulu untuk membangun karakter sendiri, butuh karakter development untuk jadi orang yang secure, mempersiapkan diri menjadi orang yang terbaik daripada bingung nanya dia yang terbaik enggak. Otomatis kalau Anda mempersiapkan diri menjadi orang yang terbaik, maka itu adalah filter yang the best untuk menemukan yang terbaik. Orang yang saya suka gak suka sama saya, jangan maksa ya. Beda loh, jangan maksa sama berjuang. Kalaupun berjuang, berjuanglah diam-diam. Gimana sih cara berjuang? Jangan mental korban ya, langsung kayaknya memang saya tuh gak pantas. Oh ya iyalah pantesan dia lebih suka itu tuh karena lebih gini. Lihatnya kekurangan diri sendiri terus, merasa jadi victim terus, mengasihani diri terus. Nah itu bukan perjuangan yang saya maksud. Tapi kalau memang kamu benar-benar suka sama orang itu, maka persiapkanlah dirimu untuk menjadi pantas. Nanti apakah orangnya dia atau bukan dia akan kesortir sendiri. Berjuanglah diam-diam, jangan maksa datang orang itu. Kenapa lu gak suka sama gua? Kenapa dia bukan gua gitu ya. Itu malah bikin makin ilfil ya. Tapi berdiamlah untuk melihat apa yang saya bisa improve dari diri saya. Apa yang bisa membuat saya semakin dewasa, apa yang bisa membuat saya masuk ke dalam kriteria husband material or wife material. Nah, berbenah diri. Jadi kalau misalnya kamu suka sama orang gak suka sama kamu, berbenah dirilah. Karena dengan berbenah diri merupakan sebuah wujud perjuanganmu. Nanti kalau memang kamu adalah tipe yang setia, saya berharap ya anak muda jadi tipe yang setia dong. Jangan kalau misalnya ini gak suka sama kamu, oke ganti chat yang lain. Atau at the same time, lu chat banyak-banyak nih, lihat siapa yang suka. That's not the right method ya. Jadi itu namanya apa ya, ada istilahnya ya gitu ya. Jadi sekali chat itu banyak, ya anyway saya gak tahu istilahnya. Berjuanglah, jadilah tipe yang setia. Kalau memang she or he is not the one, dengan kamu develop your character, memperbaiki dirimu sendiri, kan nggak ada ruginya. Nanti kamu pasti akan dapat yang the best one. Alright? Apakah seorang cowok diperbolehkan pacaran dengan cewek yang berusia lebih tua? Berpacaran dengan cewek yang usia lebih tua ya, menurut saya dengan usia yang lebih muda atau usia yang sama juga tidak menjamin sebuah kedewasaan. Tapi yang terlebih penting adalah sepadan dalam nilainya, sepadan dalam imannya akan menjadi landasan sebuah hubungan. Kadang ada orang yang usianya sudah angkanya yang besar ya gitu ya, tapi nggak punya kedewasaan, nggak punya kebenaran, akan membuat hubungan menjadi sulit. Tapi ada orang yang usianya masih muda, tapi dewasa banget dan nilai-nilainya benar. Nah ini akan menjadi landasan yang benar dalam sebuah hubungan. Jadi pacaranlah dengan nilai yang sepadan dan juga iman yang sepadan dong harusnya ya. Jadi usia bukanlah faktor yang terpenting dalam hal ini. Sejauh apakah batasan physical touch bagi orang yang love language-nya touch? Ini dalam konteks pacaran ya. Lebih baik kita jangan berdiri di batasannya jurang. Nah tadi kan nanya batasan. Kalau udah tahu love language-nya touch, jangan coba-coba. Kalau udah tahu setelah pinggir jurang itu adalah jurang, ngapain berdiri di sana? Karena kalau ada angin silap-silap bisa plung jatuh ke dalam. Dengan saya rasa berpacaran ya,
Belajarlah menghormati tubuh cowok ataupun cewek yang sebagai pacar kita. Kalau misalnya pacar Anda minta untuk pegang-pegang dan kemudian berlanjut, nggak bisa dikontrol, maka ketahuilah pacar Anda itu tidak menghargai dan tidak menghormati tubuh Anda. Jadi saya nggak kasih tahu batasannya, tapi jelas sekali buat orang yang love language-nya adalah touch, lebih baik menghindari karena batasan itu adalah simbolnya tepi jurang yang sangat sekali membuat Anda jatuh. Kalau pacaran ada orang ketiga, bisa ada trust lagi untuk lanjutin hubungan. Dalam pacaran harus ada trust ya, dan juga sebuah integritas. Kalau misalnya pot udah jatuh dan retak, mau ditempel gimana pasti tetap ada retakan yang kelihatan gitu. Nah begitu juga dengan hubungan, pikirkan baik-baik lagi ya. Kalau misalnya sampai pacarnya bohong dan selingkuh, ada orang ketiga, pikirkan baik-baik karena nanti kalau sudah menikah ya, kamu punya nggak kepercayaan untuk tidak ungkit-ungkit lagi? Kamu punya kepercayaan nggak untuk tidak curiga lagi dengan masa lalu yang menyakitkan? Bukan cuma forgive loh ya, apakah bisa benar-benar forget? Kalau tidak bisa, lebih baik jangan lanjutkan karena nanti sama-sama akan saling hurt. Bisa nggak cowok sama cewek jadi best friend? Dulu saya dan suami saya jadi best friend. Kita bisa hangout berdua, makan siang. Nah tapi nih ya, tahu sendiri kalau misalnya selalu berdua, saya rasa gimana pun kalau cowok dan cewek nggak gaulnya bareng sama geng, sama teman-teman yang lainnya, lama-lama pasti ada something wrong yang bisa jadi nggak diomongin, nggak mau merusak pertemanan ini. Jadi saya sarankan cowok dan cewek bisa jadi teman baik, tapi jangan berdua terus. Harus ada kumpulannya, harus ada gengnya bareng-bareng.